Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan program penyembasan guru penggerak pada musyawarah guru mata pelajaran Penjas ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6, yang terhormat Bapak Pengawas PJK Kabupaten Penajam Pasar Utara, kemudian teman-teman Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kami memulai materi ini, saya barangkali hanya mengajak ya teman-teman berdialog ya untuk langkah awal ini, karena saya yakin bahwa materi ini sebagian besar teman-teman sudah pahami, sudah pernah dapatkan. Saya hanya ingin sama-sama kita mengingat kembali materi-materi yang pernah kita dapatkan, apakah itu saat kita masih duduk di bangku SD, di SMP, atau saat kita kuliah. Jadi Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa sebelum kita memulai suatu materi, maka harus ada kesepakatan. Artinya kesepakatan itu kedua belah pihak setuju untuk melakukan. Jadi sama halnya guru dan siswa. Guru dan siswa itu harus membuat kesepakatan apa saja yang akan dilakukan saat kita mengajar. Nah, Bapak dan Ibu, kalau dulu kita mengajar, siswa itu otomatis menerima apa yang disampaikan oleh guru. Tetapi saat ini kita balik. Jadi kata merdeka belajar itu adalah suatu keputusan yang diberikan kepada siswa untuk menentukan model belajar yang dia inginkan seperti apa. Jadi merdeka belajar itu bukan berarti dia bebas berbuat apa saja. Makanya ada namanya kesepakatan. Artinya kesepakatan itu adalah rambu-rambu yang siswa tidak boleh langgar. Nah, bagaimana seandainya siswa itu melanggar? Siswa itu tidak diberikan lagi hukuman, misalnya berdiri di bawah bendera atau mungkin membersihkan WC, itu tidak ada lagi. Karena ternyata Bapak Ibu, sesuai dengan hasil penelitian, hukuman-hukuman yang seperti itu ternyata mengerdilkan otak kita, dan itu akan menjadi membuat anak itu justru tidak mau berbuat. Dia akan menjadi siswa yang pemalu seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya ingin memancing Bapak dan Ibu, kira-kira kita sebelum memulai ya, kita membuat kesepakatan kelas. Saya berikan contoh kesepakatan untuk kita memulai materi ini. Saya berikan contoh, misalnya saat mengikuti materi tidak boleh berbicara, itu misalnya satu. Yang kedua, saat memulai materi tidak boleh keluar ruangan tanpa izin ketua MGMP atau pemateri. Oke. Yang ketiga, silakan, karena belum dibuat kesepakatan. Ya. Sepakat dulu kan? Jadi nanti kalau ada siswanya, misalnya nih dalam kelas duduk di atas meja, Bapak jangan marahi karena Bapak tidak buat kesepakatan. Nah, olehnya itu kesepakatan ini diminta semua dari siswa. Jadi bukan guru yang membuat. Guru tugasnya menuntun, memberikan ide. Kamu membuat seperti ini. Nanti kesepakatan kelas itu Bapak Ibu ditempel di dinding berdampingan dengan tata tertib sekolah. Nah, jadi setiap anak itu masuk dalam kelas, dia sudah lihat, oh saya pernah buat seperti ini. Misalnya dia masih mau melanggar,
nanti ada saksi juga dari teman-temannya. Jadi setiap siswa itu ya? Ya, jadi ide itu diberikan kesempatan kepada semua siswa. Nanti tinggal guru itu merangkum. Oh, ini idenya mirip dengan ini. Oh, ini idenya sama. Itu disatukan. Oke. Kita lanjut. Siapa yang mau memulai membuat kesepakatan? Pak Lukman, silakan Pak. Mulai. Saya tanggapi sedikit yang masalah siswa tadi yang duduk di atas meja. Saya kira siswa itu yang duduk di atas meja tersebut tidak perlu diberi kesepakatan karena itu bagian dari adab secara umum atau etika. Oke, Bapak buat dulu kesepakatannya. Nanti. Nah, saya kira itu tidak perlu dibuat kesepakatan karena siswa itu sudah mengerti bahwasanya itu duduk di atas meja itu sebuah kesalahan. Betul. Kita dulu lanjut ke membuat kesepakatan Pak ya. Nanti saya jelaskan itu. Pak Polis ada usul kesepakatan di dalam ruangan ini, ya. Nanti aplikasinya ke siswa Bapak, sekolah masing-masing. Artinya kita ini ibaratnya ibaratnya Bapak siswa, kita membuat kesepakatan tapi ide itu bukan dari saya, tapi dari semua peserta, dari semua siswa. Pak Alan, apa idenya? Tidak boleh ini barangkali ya, terlalu ribut barangkali ya. Tidak boleh mengikuti materi yang serius. Satu dari Pak Masuk, mengikuti materi dengan serius. Bapak. Tidak boleh ribut pada saat berikan materi. Bagus, tidak boleh ribut saat ada materi berlangsung. Kalau kedapatan mencontek, Ya. saksi. Tidak boleh mencontek saat materi berlangsung atau ada pemberian soal. Bu Desi? Tidak boleh menggoda temannya. Tidak boleh menggoda temannya. Ya. Bagus ya. Bu Asri. Memulai pelajaran dan mengakhiri dengan berdoa. Bagus. Wajib berpakaian olahraga. Wajib berpakaian olahraga. Keren. Bapak, tidak boleh saling membuli. Tidak boleh saling membuli. Bagus. Siapa lagi Bapak Ibu? Pak. Setiap siswa wajib bertanya dan menjawab. Bagus. Pak Suyut. Kalau saya lihat yang namanya pengaturan dan lain sebagainya itu kaitannya dengan sikap ya. Jadi spiritual yang awal mungkin bisa diawali dengan doa diakhiri dengan guru. Kemudian sikap sosialnya bisa tanggung jawab, artinya selama pelajaran dia kalau mengikuti aturan dia kerja. Keren. Tanggung jawab. Terus jujur, Jujur. kaitan dengan nyontek, Tidak nyontek. kerjasama. Oh iya. Pak Lukman. Ya, sudah mau. Kalau saya sama dengan Pak Bapak. Tapi tetap bisa. Santai tapi serius. Santai tapi serius. Bagus. Sambil merokok. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Selama tidak ada yang membuat larangan merokok, silakan saja. Karena Bapak tidak membuat, tapi kalau begitu ada yang membuat, stop. Awas kalau yang membuat. Siapa lagi? Bu Desi? Ada ide? Mengembalikan alat olahraga yang dipakai ke tempatnya. Bagus, mengembalikan alat peraga. Sudah masuk tanggung jawab ya. Ada lagi? Tadi kok aneh banget. Ada lagi? Oke, jadi kenapa hal ini saya lakukan Bapak Ibu? Jadi ini adalah langkah awal memantik siswa untuk rajin berpikir. Kalau selama ini kita itu seakan-akan memberikan soal kepada siswa, kamu kerjakan halaman sekian.
Anak-anak buka buku, kerjakan soal, lihat juga buku. Itu tidak ada bedanya memindahkan tulisan. Tapi otaknya tidak berpikir. Artinya tidak ada daya ingat. Begitu besok kita tanya, dia sudah lupa. Nah, memang Bapak Ibu, cara-cara ini memang kedengarannya hanya jawaban sepotong-sepotong, tetapi otak kita itu bekerja. Nah, anak itu kita rangsang seperti itu. Mungkin kalau misalnya di kelas Bapak memberikan misalnya ilustrasi seperti ini, misalnya nih pada saat masuk di kelas Bapak tanyakan kata-kata positif dulu. Itu pertamanya memang anak-anak itu bingung mau ngapain. Tapi besoknya lagi akan muncul idenya sendiri. Mungkin seperti itu. Kemudian itu setiap atau di awal kelas saja Pak, atau setiap materi? Jadi Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu kita buat sekali, tetapi boleh diperbaharui sesuai kebutuhan. Contoh misalnya, anak itu seakan-akan sudah melupa bahwa dia sudah membuat kesepakatan kelas. Apakah kesepakatan kelas itu bukan berarti dalam kelas Bapak Ibu, karena kita guru olahraga itu berlaku di lapangan. Jadi Bapak membuat suatu kesepakatan tetapi berlaku saat kita ngajar, apakah di dalam kelas maupun di luar kelas. Contohnya misalnya tadi sudah ada misalnya mengembalikan alat, itu kan di luar lapangan, tanggung jawab. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang kita lakukan seandainya anak itu tidak mematuhi kesepakatan yang pernah dia lakukan? Kira-kira ada yang punya masukan? Kalau misalnya anak ini, atau anggap saja yang selama ini Bapak lakukan di sekolah, kalau ada yang melanggar kesepakatan kelas, kira-kira Bapak mau ngapain? Contoh kan seperti ini, kalau sebelumnya ada juga semacam kesepakatan seperti ini Pak ya. Contoh misalkan pada saat praktek kan, pada saat praktek itu wajib menggunakan pakaian olahraga. Ya, dia juga tidak bisa mengikuti pengambilan nilai praktek apabila tidak memakai pakaian olahraga. Misalkan tidak membawa pada saat itu, kita suruh misalkan bersih-bersih, apakah itu sudah melanggar? Boleh, selama bersih-bersih itu sifatnya membangun, misalnya dalam kelas. Ya. Tapi yang saya tadi singgung itu misalnya dijemur sampai pulang sekolah, terus misalnya membersihkan WC itu sudah tidak relevan lagi. Tapi selama hukum, sebenarnya di sini bukan hukuman ya, tapi sanksi. Artinya sanksi itu mendidik. Kalau hukuman sebelumnya sudah disepakati Pak. Iya. Sebelumnya. Artinya tidak membawa praktek, nanti kalian membersihkan area lingkungan sekolah. Boleh Pak, boleh. Boleh ya. Boleh. Masih ada Bapak? Berarti sanksinya juga itu harus disepakati. Sanksinya disepakati Pak. Sebab akibat gitu Ya. ya. Jadi membuat kesepakatan kelas dengan sanksinya itu disepakati. Nanti ada materi lanjutan untuk itu, ya. Tetapi karena ini kita mau memulai, makanya saya memancing seperti ini. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini masalah tanggung jawab, apa yang dikatakan tadi Ibu Desi, masalah bertanggung jawab terhadap alat-alat olahraga. Misalnya ada siswa yang dikasih tanggung jawab untuk mengembalikan alat olahraga, tapi pada saat itu dia melanggar, terus dia dari rumahnya alat olahraga seperti bola itu hilang. Nah, jadi hukumannya itu dia jadi harus jadi koordinir teman-temannya untuk mengganti alat itu. Jadi harus mengganti alat itu, tapi dia sebagai koordinator boleh itu mengganti alat itu. Apakah itu boleh? Boleh ya. Sesuai kesepakatannya Pak. Oh, Iya. Jadi buat kesepakatan aturannya, kesepakatan apabila ada melanggar. Kemudian kata kuncinya, guru tidak ikut membuat kesepakatan, tapi guru hanya mensahkan dengan legalitas tanda tangan dengan wali kelas. Makanya nanti yang diingatkan itu siswa, bila perlu ada yang melanggar, ketua kelasnya yang negur temannya sendiri. Karena oh ini loh ada kesepakatan kita. Nah, seperti itu. Masih ada Bapak Ibu? Oke.
berarti kesepakatan ini kepada sama temannya ya? Iya. Oh, sudah Bu. Karena kalau kita karena begini Pak, ini kan ada sedikit masalah mungkin ketika berkaitan dengan sanksi ya. Saya tadi berusaha atau olahraga. Nanti kalau mengganti itu kan bisa bermasalah juga sih, karena itu pasti harganya kepada orang tuanya kan pasti beri pas orang tuanya. Jadi mungkin sanksi-sanksi yang diberikan itu mungkin berupa ringan ya, pembinaan barangkali. Kalau sudah hubungannya dengan mengganti itu gimana itu menurut yang kita? Berarti sudah ada kesepakatan itu. Iya Pak, tadi kembali ke kesepakatan Pak. Kalau siswa itu menginginkan mengganti sesuai dengan, karena kesepakatan ini Pak tertulis. Begini Pak, karena kesepakatan namanya anak-anak ya, kadang-kadang ngomong itu mudah, tapi tidak berpikir. Misalnya olahraga itu, misalnya bola basket itu kan agak mahal ya, atau bola voli ya, Bola voli. ratusan itu ya. Takutnya nanti ada komplain dari orang tua ya. Hanya mungkin anak-anak itu mungkin ya, bisa saja dia saya bertanggung jawab mungkin. Kira-kira sekitar seperti Dampaknya maksudnya. Mungkin gini Pak, tentu sebelum mengganti itu banyak alternatif lain, barangkali mencari dulu, pokoknya bagaimana supaya dia bisa menemukan bola itu. Tapi kalau memang tidak bisa bola itu ditemukan, tidak ada cara lain kecuali diganti ya sesuai kesepakatan Pak. Karena kesepakatan ini adalah tanggung jawabnya di situ. Jadi artinya kita ini hanya membimbing saja. Dia sendiri yang membuat kesepakatan seperti itu. Karena tambahin Pak Ridwan. Terima kasih. Kalau udah hubungannya dengan pemberian sanksi tadi berupa penggantian dan sebagainya. Memang benar bahwa kesepakatan itu dibuat oleh murid dan dilakukan oleh murid. Tapi jangan lupa bahwa guru di situ juga harus bertanggung jawab. ya. Harus bisa memastikan ketika memberikan tanggung jawab itu kepada siswa, tanyakan kepadanya bahwa apakah kau sudah melaksanakan tanggung jawab hari ini, seperti itu. Tidak serta-merta siswa kita suruh kumpul bola terus kita masuk di kantor duduk. Harus nanti setelah Dipastikan ya. melaksanakan tugasnya kita harus tahu bahwa apakah itu anak itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Saya pikir ketika kita memposisikan diri kita seperti itu, saya pikir penggantian yang semacam itu tidak akan terjadi. Tetapi kesepakatan itu memang harus kita buat untuk melatih mereka untuk bertanggung jawab dan menepati apa yang mereka sudah janjikan. Demikian. Betul sekali Pak. Jadi tadi makanya kita itu selain sebagai guru, kita sebagai pembimbing mereka. Jadi siswa itu tetap semua permasalahan siswa itu tetap larinya ke kita. Tetapi kita juga guru itu tidak memberi, sekarang ini guru tidak memberikan jawaban, tapi guru kembali merasa bagaimana siswa itu menemukan jawaban sendiri terhadap masalah yang mereka hadapi. Nah, nanti Pak ada materinya. Baik, kemudian Bapak Ibu ini ada kata positif ya, ini ya. Ini ada kata positif. Jadi ibaratnya Bapak boleh lakukan di kelas atau di mana saja saat jumpa dengan siswa. Ibaratnya di sini saya tanya satu-satu, misalnya Pak Alan, sebutkan satu kata positif hari ini. Jawab ya. Iya. Terlambat berubah. Misalnya semangat, happy, Tepat waktu. tepat waktu, Menyimak dengan baik. menyimak dengan baik, itu kata positif. Apa? Mengikuti materi, Pak Anto. Melakukan kegiatan dengan baik, Ditikung. happy. Asian Pan. Jadi Bapak dan Ibu bagus. Pak Lukman? Apa positif lah? Pembelajaran serius itu termasuk positif. Ya, belajar serius, serius tapi santai. Seperti jangan merokok.
Belum ada kesepakatan kan? Pak Baso. Kata-kata positif luar biasa. Ya. Good job. Luar biasa, good job. Jadi Bapak Ibu, setiap hari kita bagaimana caranya membangun sikap positif kepada anak, merasa mereka selalu berkata-kata positif, dan itu akan membentuk karakter dia. Oke, itu pengantar Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuki materi Bapak Ibu ya. Ini materinya Ki Hajar Dewantara. Nah, ini Bapak Ibu ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya sudah memberikan materinya di grup ya, dikirim lewat Pak Asri. Nah, sekarang saya ingin tanya Bapak dan Ibu. Jadi nanti modelnya di kelas itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi sebelum materi atau misal supaya nanti anak-anak itu dia terpancing belajar di rumah. Saat ini kan kalau ditanya pasti jawabannya nggak tahu. Nah, bagaimana caranya kita mancing? Bapak boleh menjelaskan dulu, boleh menjelaskan misalnya 15 menit, setelah itu lempar ke anak, supaya anak itu tidak perlu menjawab sempurna. Dan kalau bisa jangan jawaban yang pas di buku, tapi punya pikiran sendiri. Jadi jawabannya itu walaupun sepotong tapi kena gitu. Misalnya Pak Anto, apa yang Pak Anto pahami tentang Ki Hajar Dewantara? 2 kata saja atau 1 kata? Tokoh pendidikan. Itu pelajar adalah tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Tokoh pendidikan, Pak Baso. Pemikir pendidikan, salah satu tokoh pemikir pendidikan. Pemikir pendidikan, Bu Desi. Pak Dwi. Tokoh inspiratif. Pak Habel, bagus. Tokoh inspiratif. Bu Asri. Pendiri Taman siswa. Pesantren. Taman Siswa. Pencetus pendidikan. Senior kita apa sih? Kalau saya teringat dengan foto yang ada di pendidikan, yaitu Enham Sosipuro, Enham Jumantoso. Tuturi Handayani. Bagus. Pak Alan, Sebagai panutan atau pencetus itu ya. panutan. Pak Anto, Pahlawan pendidikan. pahlawan pendidikan. Masih ada lagi? Ikon. Ikon pendidikan. Masih ada lagi? Walaupun Bukan pakai bahasa dari apa itu? ingat sosok Tulodo Ingarso Suntulodo. sebagai panutan. Jadi Bapak Ibu, kita senang ini kedengarannya sepele Bapak Ibu. Sepele tetapi otak kita bekerja. Walaupun itu jawabannya tidak menjelaskan bla bla bla, nggak perlu panjang. Jadi kita ke siswa juga jangan mengharap, kalau dulu iya kita mengharap jawaban yang panjang bila perlu sama di buku. Sekarang buku itu ibaratnya dia adalah kerangka berpikir saja, boleh dikembangkan sesuka Bapak. Disitulah merdeka belajarnya. Kemudian setiap siswa yang memberikan idenya, apakah itu sepotong, 2 potong, itu adalah haknya dia, kebebasannya dia menyampaikan pendapat, dan itu harus diberikan nilai atau harus dihargai. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ya, saya kemarin ini Ki Hajar Dewantara itu sebagai penerus. Siapkah Anda sebagai penerus konsep pemikir Ki Hajar Dewantara, pengembang profil Pancasila pada konteks lokal, budaya, di tempat Anda mengajar atau bekerja, serta bersikap reflektif, kritis terhadap kemajuan pendidikan masa kini. Kenapa harus masa kini? Karena masa
Ki Hajar Dewantara dengan sekarang kan sudah berbeda, ya. Tetapi dasar-dasar pendidikan itu dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Ternyata Bapak Ibu, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bahkan dipakai di luar negeri, termasuk negara yang pendidikannya maju itu di Polandia dipakai. Lalu kenapa kita selama ini tidak pakai? Dipakai Bapak Ibu. Ternyata di sekolah taman siswa itu selama ini dipakai, cuma dia tidak bersifat nasional. Selama ini kita dilepas saja. Nah, olehnya itu sekarang dengan Menteri Pendidikan yang baru dikembalikan ke sini, ya, ke pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memang Bapak Ibu, jadi Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu, dia melihat atau menilai siswa itu dengan 3 hal. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara itu dia memberikan pembelajaran kepada siswa dengan 2 pandangan. Yang pertama, siswa dipengaruhi oleh kodrat zaman. Yang kedua, siswa dipengaruhi oleh kodrat alam. Yang bapak-bapak, yang ibu, yang yang ada guru penggerak, saya rasa ini sudah materinya, ya. Tetapi ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat luas, Bapak Ibu. Kemudian Ki Hajar Dewantara itu dia membagi 2 pendidikan, ya. Jadi kalau selama ini mungkin kita istilahnya menyamakan, ternyata dia sangat memilah antara pendidikan dan pengajaran. Jadi seorang guru yang memberikan pendidikan kepada siswa itu tidak hanya dalam kelas, tetapi sampai ke lingkungan masyarakat. Yang kedua, pengajaran itu cenderung adalah memantik ide-ide yang ada di dalam diri siswa itu. Jadi guru itu tugasnya tidak membuat anak itu pintar, tidak bisa. Tidak ada guru yang membuat siswa pintar. Yang membuat dirinya pintar adalah siswa itu sendiri. Tetapi guru memberikan rangsangan bagaimana caranya siswa mau belajar, memiliki teknik belajar sendiri. Olehnya itu, guru di dalam memberikan pembelajaran itu melihat 3 hal. Yang pertama, cara belajar siswa. Yang kedua, metode pembelajaran. Yang ketiga, di tempat, ya. Jadi kita mengajar Bapak Ibu boleh dalam kelas, boleh luar kelas. Dan kita sebagai guru olahraga selama ini sudah kita lakukan di luar kelas. Bahkan sekarang mata pelajaran lain itu Bapak Ibu lomba-lomba mengajar di luar. Karena semboyannya Ki Hajar Dewantara itu di mana saja tempat di situ adalah tempat adalah sekolah, di mana saja kita bisa belajar, dan semua masyarakat adalah guru. Jadi kita boleh bertanya kepada siapapun, bahkan kita bisa bertanya kepada anak-anak, karena anak-anak itu mungkin memiliki pemahaman yang lebih dibanding kita. Contohnya misalnya kalau masalah main HP, anak-anak itu walaupun dia mungkin dibatasi, tapi dia lebih cerdas dari kita. Sehingga guru itu Pak tidak terbatas. Artinya guru adalah orang yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ini tadi yang saya sampaikan tadi ya, ini ya, pengajaran ya, ini pendidikan merupakan ini pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup secara dan batin. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan? Sementara belum ada. Kalau sedikit Pak, tadi mau nanya. Silakan. Terima kasih. Ki Hajar Dewantara ini kan sebelumnya itu dari dulu ya, mulai kita sekolah sering kita mengikuti Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa dia tokoh pendidikan Indonesia. Yang
sampai saat ini pemikirannya itu kenapa baru konsep pemikiran itu baru bisa ditemukan oleh Menteri Pendidikan yang baru, kenapa tidak tadi? Itu aja Pak. Terima kasih Pak Lukman. Ada tanggapan dari pertanyaan Pak Asri? Kenapa Konsep pemikiran itu konsep Ki Hajar Dewantara baru saat ini diterapkan? Kenapa? Ya. Mungkin Pak Ridwan yang lebih tahu. Pak Alan, ada Pak Alan? Ya memang kenapa? Makanya saya tadi berbicara Ya. ini mana saja menurut saya seperti itu. dihargai. Iya, saya hargai idenya. Inilah Pak yang saya maksud. Jadi memberikan jawaban itu tidak perlu panjang lebar. Satu kata tapi otak bekerja. Jangan langsung menyerah. Pak Alan? Ya kemana aja dulu kan seperti itu kan? Ya, Kemana saja dulu ya? Kemana saja dulu? kenapa diambil? Kenapa baru dipakai kan?